Oke. Terus katanya Inayat Han, alam semesta dengan segala keteraturan dan ketidakteraturannya adalah musik. Taman adalah musik, arsitektur adalah musik, pertanian adalah musik, lukisan adalah musik, puisi adalah musik, pemikiran adalah musik. Ketika pikiranmu kacau, tidak karu-karuan, itu alamat musiknya rusak, meloncat-loncat, tidak ritmis, hasilnya juga kacau. Apalagi puisi, lukisan juga begitu. Kalau komposisinya tidak bagus, tidak seimbang, ritmenya kacau, dia juga lukisan yang jelek. Pertanian juga begitu. Lihat orang tandur itu, nanam padi itu kan ritmis kan, ada iramanya, urutannya. Kalau enggak karu-karuan orang nandur, mungkin melencoh-melencoh, jelek. Tapi ada iramanya. Apalagi arsitektur, bikin masjid ini, kalau tukangnya tidak ngerti irama bangun, itu tidak akan tahan lama, jelek, mesti pating peleyut. Taman adalah musik, apalagi taman. Musik menyatukan manusia tanpa sekat, tanpa kasta. Emangnya yang bisa dengerin Beethoven itu hanya kamu? Orang kampung tidak bisa, bisa aja. Tidak ada, jangan heran kalau ada orang desa luar biasa. Kamu suka dangdut? Enggak pak, selera saya cuma Mozart. Halo, ya tidak apa-apa dong, itu selera kok, tidak bisa diatur. Jadi tidak ada kastanya. Ya beda lah, kalau nggak punya uang nggak bisa beli CD-nya, nggak bisa punya internet, nggak bisa download. Tapi suka nggak suka kan urusan masing-masing orang. Ada beberapa kali cerita yang misalnya anak pengemis, orang gelandangan, biasanya mangkal di sebelahnya diskotik, lama-lama dia bisa nyanyi lagu-lagu barat yang itu, terus ikut idol, terus dia menang. Orang heran ini dapat dari mana musik? Ya dia dengerin aja. Wong musik itu universal kok. Asal ada suaranya siapapun bisa mendengar. Dia ndak beda-bedain kasta. Beethoven itu meskipun didengarkan oleh Sufi, oleh wali, oleh Syiah, oleh Amerika, Yahudi juga kedengarannya juga sama. Pengaruhnya beda-beda sesuai masing-masing kepala. Jadi musik bahasa universal. Katanya Inayat Han, musiklah nanti yang bisa mengembalikan manusia jadi manusia. Pemahaman tentang musik, pemahaman tentang harmoni, itu yang bisa memahami adalah hati. Syaratnya orang memahami musik, hatinya harus hidup. Dan hidupnya hati itu syarat manusia jadi manusia. Syarat humanisme. Yang bisa mengapresiasi musik itu hati yang hidup. Musik itu selalu suka dan tidak suka, tidak pernah rasional, tidak pernah benar dan tidak benar. Kamu suka dangdut itu tidak benar juga tidak salah. Itu suka-suka dirimu. Selama ada yang kamu sukai, tidak masalah. Berarti hatimu masih hidup. Orang yang tidak suka musik biasanya, nggak selalu ya, biasanya hatinya penuh dengan tidak suka, penuh dengan kebencian, penuh dengan prasangka, isinya curiga terus. Orang yang curiga terus itu kan hatinya nutup, dia sibuk keluar, tidak pernah membaca ke dalam. Duduk persoalannya di situ. Kadang-kadang yang dia kritik di luar itu sebenarnya tiap hari dia lakukan sendiri. Tapi dia nggak sadar karena batinnya nutup. Jadi ini, kalau itu sirkulernya. Jadi dengan musik orang bisa memahami harmoni. Untuk memahami harmoni, hatinya harus buka, hatinya harus lembut.
Ketika hati sudah lembut, hidupnya akan harmonis dengan sekeliling. Jadi dari harmoni ke harmoni. Maka sukalah musik. Meskipun kamu tidak punya mobil, nggak bisa dengerin musik di mobil, naik motor juga boleh pakai musik. Motorku itu full musik loh, kemana-mana pakai headset. Tidak masalah. Karena di jalan itu kan kadang-kadang keras luar biasa. Panas-panas kamu diselipi bolak-balik, kurang ajar. Tapi kan kalau ada musik santai, nyalip-nyalip aja, santai. Lagunya belum habis. Nah, jadi seperti air yang bisa mempengaruhi hidup kita, musik juga bisa berpengaruh ke dalam. Itu teorinya Hazrat Inayat Khan. Dalam agama, katanya Inayat Khan, musik punya fungsi tawajud dan tajarrud. Ini sebagian dulu pernah saya jelaskan ketika ngomong tentang estetika. Mungkin bisa 2 tahun yang lalu saya ngomong estetika agama. Saya tidak tahu seri keberapa. Jadi fungsinya musik itu menemukan kesejatian, menemukan kedamaian, menemukan diri sendiri. Itu namanya tawajud. Dengan musik kamu sadar tentang dirimu. Ya Allah, teringat masa lalu zaman aku. Itu kan kamu care, kamu sadar tentang dirimu. Tawajud itu menemukan wujud. Dan ketika orang sadar tentang dirinya, dia ketemu sama Allah. Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Dan musik bisa membantu. Kadang-kadang dengar musik kamu bisa nangis sendiri, kamu bisa terpesona sendiri, kamu bisa berromantika sendiri, menemukan sesuatu yang hilang dalam dirimu. Itu tawajud. Musik juga bisa bikin kita tajarrud. Tajarrud itu membebaskan jiwa dari segala keterikatan. Ketika kamu asik mendengarkan musik, semua keterikatan duniawi jadi tidak penting. Ketika kamu sedih luar biasa, patah hati seperti apapun, begitu dengar musik, kesedihan itu jadi indah. Dengar musik kamu ikut nangis, kan indah. Meskipun baru diputus, tidak apa-apa. Indahnya kan di situ. Romeo and Juliet itu kalau jadi kawin nggak indah. Indahnya karena dia nggak jadi kawin. Ya kan, kalau jadi kawin ya sudah, sumpah dia mikir anak, mikir sekolah, mikir itu. Ya kan, sumpah dia mikir cari kerja. Karena nggak jadi, itulah dia jadi indah. Cerita-cerita cinta itu kan yang indah justru yang nggak nyambung. Karena ketika nyambung urusannya keluarga. Jadi musik bikin kita tajarrud, terbebas dari semua keterikatan duniawi. Kamu bisa melayang sendiri dengan musik, tajarrud. Jadi dalam sufi berarti apa? Di antara jalan untuk kamu tidak sangat terikat oleh dunia adalah musik. Kalau di Maulawiyah dengan jalan menari diiringi musik, maka semua selain Allah nggak ada artinya. Kalau di Tarekat Chistiyah dengan wirid zikir yang keras, ritmis, mendengarkan suara sehingga kepala hanya mendengarkan Allah, mulut hanya mengucapkan Allah, hati hanya terisi oleh Allah. Tajarrud dan tawajud sekaligus. Itulah fungsinya musik. Itu yang tadi saya bilang, ada puisi tentang musik, apa yang tidak bisa disampaikan oleh ilmu pengetahuan. Seni dapat mencoba menjelaskan. Apa yang tidak tersampaikan oleh seni, keras disuarakan oleh puisi. Namun saat puisi tak mampu menjelaskan kata, musik mampu mengekspresikan makna. Siapa yang memahami misteri getaran, ia tahu segala hal. Itu dalam, kamu kejar sendiri apa itu misteri getaran. Nanti ada bukunya yang judulnya tentang dimensi spiritual musik dan bunyi, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Meskipun terjemahannya agak bulat, tapi lebih mending daripada kamu baca aslinya.
Mesti orang paham belas kalau kamu baca aslinya. Jadi ada dimensi spiritual, musik, dan bunyi. Jadi itu peran yang dimainkan oleh musik. Nah, ada satu bukunya yang saya suka dari Inayat Khan adalah dia pernah nulis tentang hidup yang seimbang. Jadi untuk kamu hidup yang harmonis, seimbang dalam hidupmu, perhatikan 5 hal. Apa yang kamu makan, gaya hidupmu, pekerjaanmu, apa yang kamu lakukan, persahabatanmu, siapa saja temanmu, dan lingkunganmu. Makanan, nanti dia punya teori, ada makanan yang membuat orang tenang, kalem, ada makanan yang membuat orang overaktif, hiperaktif, ada makanan yang membuat orang kacau, metabolismenya. Pilihlah, ya nanti jenisnya banyak. Yang bikin orang tenang, kalem itu kebanyakan makanan yang tidak bernyawa. Itu yang bikin banyak orang vegetarian dalam dunia sufi. Ada makanan yang bikin orang aktif. Sebenarnya tidak jelek-jelek amat, cuma kadang-kadang kalau over bikin orang juga over. Yang saya ingat antara lain daging ayam, kemudian ikan tertentu. Kalau sayur bangsanya lombok, bawang, dan lain sebagainya. Terus ada yang mengacaukan metabolisme, lawannya tenang, bikin hidup jadi tidak tenang, melonjak-lonjak. Daging merah antara lain kambing. Kalau kamu makan kambing, hati-hati ada yang melonjak-lonjak nanti. Ya kan? Itu yang diperhatikan juga kalau di dunia sufinya Inayat Khan. Hiduplah seimbang. Hati-hati yo, jangan terlalu banyak makan yang bikin melonjak-lonjak. Seandainya terpaksa makan, imbangilah dengan makanan yang menenteramkan tadi. Kalau kita kan sering tidak imbang, monoton. Ya kalau makan jenis pertama saja, ya nanti hidupmu jadi agak melempem. Ya, yang sayur-sayur dengan ndak banyak gerak, kamu males kerjaannya ngeleset terus itu. Jadi Pak cari makan jenis kedua ya, ketiga ya, cuma agak imbang. Karena penyakit di mana-mana karena kamu nggak seimbang. Yang mentang-mentang punya uang tiap hari makan ayam, daging itu. Yang sini nggak punya uang, tempe lagi, tahu lagi, tempe lagi, tahu lagi. Tiap hari pramukaan. Oke, jadi itu, ya kan pramuka kan gitu, tempe tahu seragamnya pas. Iya. Jadi kalau dulu zaman saya dulu gitu, lauknya apa mas? Pramuka. Pramuka berarti kan coklat muda sama coklat tua, tempe tahu. Oke. Yang kedua, pola hidup pasti. Pekerjaan, cari pekerjaan yang sesuai passionmu. Kalau bahasanya orang sekarang, sangat gawat kalau pekerjaanmu kamu tidak suka. Meskipun ada penghasilannya, tapi itu menggerogoti hidupmu pasti. Terus persahabatan, jangan salah, teman itu juga sumber gelisah, tapi juga sumber bahagia. Begitu kamu salah milih teman, kamu rasakan sendiri akibatnya. Hidupmu tidak akan seimbang. Jadi hati-hati, nyari teman yang sesuai frekuensimu. Begitu tidak nyambung, akan jadi penderitaan bagimu. Meskipun sangat dekat, tapi kalau tidak nyambung ya susah. Yang terakhir, lingkungan. Ya kan, lingkungan harus kondusif. Kalau kamu anak sangat soleh, jangan nyari kos-kosan di dekat-dekat Sarkem apa Doli apa-apa. Ya, tiap hari kamu tekanan batin mesti. Ya kan, jadi lingkungan penting. Kalau kamu suka nyak-nyakan sak karepe dhewe, jangan jadi takmir. Stres kamu nanti. Sebentar-sebentar suruh nyapu, suruh adan, suruh bikin teh, suruh was. Tidak nyambung. Jadi lingkungan penting, perhatikan. Cari yang sesuai passionmu. Oke. Jangan sampai kamu sekamar kos-kosan, yang satu suka musik, yang satu suka hening. Wah, itu alamat itu sudah. Dua-duanya akan tersiksa.
Yang satu suka musik tiap hari sepi banget toh. Nah, yang satu suka hening, temennya ribut, ribut sekali. Susah. Tidak akan berkembang kamu dengan lingkungan semacam itu. Jadi hiduplah yang seimbang. Makanan yang seimbang, pola hidup yang tidak berlebihan di level apapun. Setiap yang berlebihan pasti jelek. Dan agama mencela itu. Hidup biasa-biasa aja. Meskipun kamu soleh ya tidak harus setiap malam 6 jam kamu tahajud, sholat. Tidak harus, tidak manusiawi. Kalau pas bangun jam 3 ya tahajud. Kalau tidak bisa bangun asal subuh bangun tidak apa-apa. Kalau kok bangunnya jam 7 ya tidak apa-apa, sebulan sekali misalnya. Ya. Atau jangan-jangan ya saya yang subuh itu Pak yang sebulan sekali. Biasanya yang normal itu yang jam 7 itu. Ya kamu atur sendirilah yang seimbang.